Selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baiklah, pagi hari ini kita akan mempelajari mengenal iklim di Indonesia. Secara khusus yaitu tentang pengaruh iklim yang ada di Indonesia ini terhadap kebiasaan terhadap penduduk atau masyarakat Indonesia. Jadi hari ini kita mempelajari tentang pengaruh iklim di Indonesia. Kita mau melihat lebih jauh lagi pembelajaran kita hari ini. Coba perhatikan dari gambar-gambar yang ada di sini atau simbol-simbol cuaca yang ada di sini. Kita lihat di gambar pertama adalah langit yang gelap tetapi ada bintang dan bulan. Itu menunjukkan bahwa malam hari tetapi udaranya cerah, cuacanya cerah. Sedangkan gambar yang kedua adalah awan yang gelap dan menurunkan air, itu namanya cuacanya hujan. Lalu kemudian gambar yang ketiga, awannya gelap tetapi tidak ada hujannya, tidak ada airnya, maka itu disebut dengan mendung ya. Gambar yang keempat, gambar matahari dan dia bersinar terang nih. Ada gambar ini namanya berarti cuaca sangat cerah. Sedangkan gambar yang terakhir ada awan tetapi mataharinya ada di belakang awan atau di balik awan, itu namanya berawan. Nah, jadi kalian sudah bisa membedakan ya bagaimana simbol-simbol cuaca itu ada di sekitar kita, ada di dalam hari-hari kita. Kita lihat saat ini pengaruh iklim di Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan, artinya banyak sekali pulau-pulau yang ada di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Indonesia punya 5 pulau yang sangat besar, tetapi pulau-pulau kecilnya sangat banyak. Maka disebut Indonesia adalah negara kepulauan karena terdiri dari ribuan pulau ya. Penduduknya kebanyakan petani atau memiliki perkebunan, dan juga penduduk Indonesia kebanyakan nelayan atau petambak ikan, mereka pelihara ikan. Oleh sebab itu, karena penduduk Indonesia yang seperti itu atau karena iklim Indonesia yang seperti itu, maka membutuhkan banyak hujan dan sinar matahari. Tumbuh-tumbuhan membutuhkan sinar matahari dan juga hujan. Demikian juga dengan ikan-ikan atau ternak-ternak membutuhkan hujan dan sinar matahari yang cukup. Musim hujan petani menanam, dan musim kemarau para petani panen ya. Jadi iklim ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia. Ya, sinar matahari yang banyak membuat masyarakat Indonesia menjadi petani atau peternak atau yang memiliki perkebunan. Ya, berbeda dengan negara lain. Kita sudah mempelajari itu. Sekarang kita lihat, kamu yang tinggal di negara Indonesia, kita sudah belajar minggu yang lalu bahwa Indonesia memiliki matahari yang banyak karena tepat berada di garis khatulistiwa, dan Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi karena Indonesia dikelilingi oleh banyak sekali lautan, sehingga membuat udaranya lembab dan menghasilkan air hujan yang banyak ya. Hari ini kita lihat lagi ya. Sekarang kita lihat lagi kegiatan apa yang dapat kamu lakukan pada saat musim hujan. Ya, di situ kamu sudah bisa lihat di layar, menanam pohon, menonton televisi, menggambar, itu yang bisa kamu lakukan kegiatan-kegiatan di musim hujan. Tetapi di musim kemarau kamu lebih banyak
melakukan banyak kegiatan dibandingkan musim hujan. Bermain bola, bermain layangan, bersepeda, berkemah, atau outing kelas. Kalian bisa menambahkan daftar dari kegiatan-kegiatan sesuai dengan musimnya. Kamu coba ya, kegiatan apa yang bisa kamu lakukan saat musim hujan dan kegiatan apa lagi yang bisa kamu lakukan saat musim kemarau. Itu saja pembelajaran kita pada saat ini. Semoga kalian semakin memahami bagaimana pengaruh iklim itu terhadap negara Indonesia dan penduduknya. Dan yang lebih jelas lagi, iklim itu diciptakan oleh Tuhan dan Tuhan tidak salah menempatkan kita menjadi masyarakat Indonesia. Kita hanya perlu mengelola, kita hanya perlu menggali apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan iklim yang ada di Indonesia ini. Kita bisa beradaptasi, kita bisa menggunakan iklim dan cuaca di Indonesia untuk kemajuan kita, untuk kemajuan masyarakat Indonesia. Itu namanya kita menjadi masyarakat yang bertanggung jawab kepada diri sendiri dan juga kepada Tuhan yang memberikan iklim bagi kita. Sampai di situ pembelajaran kita. Sampai jumpa.